نستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa merasakannya dengan kita gunakan untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-25 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita langsung masuk. Saya bacakan dahulu hadisnya. Hadis ini hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata bahwa anna nasan, makasih Pak, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sejumlah orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, kemudian mereka berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur, orang-orang yang kaya itu telah pergi bil ujur, dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Yasumuna kama nasum, sama mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun perbedaan mereka dengan kami, mereka bisa bersedekah dengan karunia harta yang mereka miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu termasuk sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir yang kalian ucapkan itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid yang kalian ucapkan itu juga sedekah. Wa kulli tasbihatin sadaqah, dan setiap wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil kalimat la ilaha illallah yang kalian ucapkan pun itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan ternyata amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, dan mencegah dari kemungkaran itu pun sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sadaqatun, ya. Bahkan berhubungan intim dengan istri kalian itu pun adalah sedekah. Lalu kemudian para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apa memang benar ketika kami melampiaskan syahwat kami kepada istri-istri kami, tentunya apakah itu berpahala?
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana menurut kalian jika seandainya hal itu kalian lakukan di tempat yang haram, apakah akan mengundang dosa? Fakadzalika, maka begitu juga idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kalau diletakkan di tempat yang halal, maka bagi kalian pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam hadis ini kita diberi gambaran tentang pengertian sedekah yang selama ini mungkin sebagian dari kita karena keterbatasan pengetahuan kita, maka kita menilai bahwa sedekah itu hanya bersifat pemberian harta yang diberikan dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Padahal hal itu salah, karena ternyata sedekah ini maknanya luas, tidak hanya bersifat maliyah harta. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap kebaikan itu maka dia termasuk daripada sedekah. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu bagian daripada sedekah. Sehingga ini wajib bagi kita untuk kita ketahui, agar supaya tidak ada di antara kita yang merasa bahwa kita ini tidak bisa bersedekah. Kalau pemahaman kita tentang sedekah itu sifatnya hanya maliyah. Tapi kalau kita faham bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, semua amal soleh yang kita kerjakan itu termasuk bagian daripada sedekah, maka baik itu si kaya maupun si miskin, maka mereka punya potensi untuk bisa bersedekah. Ya. Bahkan yang tidak punya harta pun mereka punya kesempatan untuk bersedekah. Jadi begitu. Sehingga tidak ada lagi di antara kita yang beralasan bahwa saya enggak punya harta, bagaimana saya mau bersedekah. Lakukan saja kebaikan yang kita mampu. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan ternyata begitu mudahnya kita ini bisa bersedekah meskipun kita tidak memiliki harta. Tasbih kita sedekah, cuman mengucapkan subhanallah. Tahmid kita dianggap sedekah, cuman mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira yang hadir di sini, adakah di antara kita yang sulit untuk hanya mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahlil, tahmid? Enggak ada. Ya. Antum sulit mengucapkan takbir? Sulit enggak? Tidak. Ya. Hanya mengucapkan Allahu Akbar, ini dianggap sedekah. Kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, ternyata ini juga sedekah. Dan bahkan peluang untuk bersedekah kalau dinilai ataupun dimaknai secara luas, peluang besar itu ada pada orang-orang yang miskin, bukan justru ada pada orang-orang yang kaya. Dari sisi mana Ustaz penilaiannya? Dari sisi kekosongan waktunya. Kita nggak mengatakan orang miskin itu pengangguran ya, enggak. Tapi orang miskin mereka tidak disibukkan dengan menghitung hartanya. Orang miskin mereka tidak akan memikirkan anak buahnya, tidak akan memikirkan karyawannya, karena memang mereka jangankan memikirkan karyawannya, menjadi karyawan pun tidak. Ya kan?
Makanya peluang waktu untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir itu sangat besar. Peluang waktu untuk melakukan kebaikan yang dinilai sebagai sedekah itu ternyata sangat banyak. Ya. Sehingga kalau kita mau renungi sejenak, jamaah rahimakumullah, andai saja kita ini hamba Allah itu sadar akan tujuan hidup kita, maka dalam keadaan apapun kita tidak akan pernah mengeluh dan tidak akan pernah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar akan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ibadah kepada Allah. Sehingga andaikan kita diuji Allah dengan harta yang sedikit, toh kita masih tetap bisa ibadah kok dengan bersedekah, berzikir kepada Allah. Ya kan? Ya. Mungkin kita bisa melihat saudara-saudara kita kok yang gampang sekali sih bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Ya. Kita juga bisa umroh, kita juga bisa haji. Ya tinggal pada sholat subuh aja kita mau duduk di masjid sampai waktu syuruk, lalu kemudian kita laksanakan sholat 2 rakaat atau enggak? Ya. Kan begitu. Lalu kita ini masih mengikuti hawa nafsu kita kok. Kalau udah bau bantal aja udah pengennya apa, rebahan. Apalagi pengantin baru pengennya buru-buru pulang. Hati enggak zikir. Ya. Ntar zikirnya di rumah. Ya. Kan apa yang disebutkan sama Ustadz tadi, hubungan intim saja dinilai sedekah. Subhanallah. Ya. Sehingga pengantin baru giat, sehari bisa berkali-kali dibilang suruh Ustadz suruh sedekah mie gitu. Alasan seperti itu, tapi meninggalkan rutinitasnya. Dia nggak bisa mengejar pahala haji, dia nggak bisa mengejar pahala umroh, ya kan? Nah, jadi seperti itu jamaah. Intinya begini, kalau ibadah kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tujuannya adalah sifatnya ingin ada pengakuannya, tentunya ya, kita akan merasa tidak pernah memiliki peluang. Baru saja saya menasihati adik saya. Dia mau kuliah di Libya. Ya. Saya tanya kepada dia, tujuanmu kuliah untuk apa? Biar pinter. Orang pintar itu nggak harus kuliah, ya kan? Di rumah TV ada, smart TV malah, bisa nonton YouTube. Ya. Tinggal kita beli kitab-kitab yang sekiranya kita ingin pelajari sekarang mudah. Misal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita buka di YouTube, masyayikh banyak, bukan hanya satu syekh yang membahas tentang Usulul Salasah sampai selesai. Banyak sekali. Tinggal buka per makta, per setiap pertemuan kita dengarkan sambil kita catat apa yang kita inginkan. Ilmu bukan? Ilmu. Kalau memang tujuannya biar pinter. Kan begitu. Toh juga dia hafal Quran. Dia juga punya sanad. Beberapa syarat dia juga punya. Ya. Tentunya, tapi kita nggak tahu ya hati orang masing-masing. Tentunya ada satu nilai yang berbeda ketika belajar di universitas yang sudah dikenal. Ya. Paling tidak ada tujuan. Yaitu kan universitas bergengsi, yang dikenal, yang diakui, kan akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Seperti dulu pernah kami ngobrol garing aja lah, ngobrol ringan sama beberapa kawan terkait dengan pembelajaran bahasa Arab yang ada di Libya, Sabtu Ahad untuk para karyawan.
Setiap pertama buka itu subhanallah. Pertama buka itu ada 7-8 kelas, Pak. Ya, Masya Allah. Itu pendidikan kalau nggak salah, kalau nggak setahun nanti kan meningkat lagi jadi 2 tahun gitu. Baru semester pertama ya, sudah hilang 3 kelas. Masuk di semester kedua tinggal 1 kelas. Kira-kira kenapa mereka bisa seperti itu? Ya karena pertama mereka termotivasi, wah ini belajarnya di Libya langsung. Ketika sampai Libya cuman pelongo-pelongo. Karena apa? Karena dosennya juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Coba kalau saya buka nih bahasa Arab di Jihadul Akbar gitu. Ya Jihadul Akbar. Yang isi siapa? Ya Ustadz Sani. Nggak terkenal amat. Apa antum mau ikut belajar? Ya. Apalagi berbayar sebulan 100.000. Ya berbayar. Pengennya gratis. Jadi mental kita ini bukan mental pelajar. Ya. Mental kita ini adalah mental fuqara wal masakin. Yang selalu pengennya dikasih. Ketika dikasih nggak tahu diri, nggak mau serius. Dulu para ulama, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Bagaimana beliau belajar? Ya tetap beliau bekerja mencari ilmu, mencari harta. Kalau nggak salah Imam Malik, kalau nggak Abu Hanifah, Imam Malik kalau nggak salah. Ya. Beliau itu sampai meluangkan waktunya untuk bekerja. Ya. Demi apa? Ya demi menafkahi siapa? Menafkahi murid-muridnya. Luar biasa. Ya. Tapi nanti antum jangan minta sama saya. Ya, begini. Jadi itu mental ya. Seperti itu ya. Nah ini terkadang kita kembali kepada pembahasan kita. Ini yang sering kita lupakan jemaah ya. Banyak sekali kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan, yang itu bernilai sedekah. Akan tetapi sekali lagi ibadah kita itu seringnya kita butuh pengakuan ya. Butuh pengakuan dari orang lain. Seperti haji lah. Pahala haji itu bisa kita raih, pahala umroh kan bisa kita raih dalam beberapa momen ataupun dalam beberapa amalan. Ya namun disebabkan karena apa? Disebabkan karena nanti kita nggak dapat gelar haji ya begitu. Ya akhirnya kita nggak mau juga, ngapain juga, seperti itu. Ya, sebab karena ingin satu pengakuan, ya, gelar dan lain sebagainya, maka yang sebenarnya itu memiliki nilai pahala yang sama, ya tetap dia tidak mau untuk melakukannya. Nah, ini persis seperti barusan yang saya sedang ngobrol sama adik saya seperti itu. Nah, baik, kita kembali kepada bahasan. Jadi seperti itu ya jemaah. Jadi peluang untuk berbuat baik itu sangat luas, sangat banyak sekali di sekeliling kita. Bahkan dengan anggota tubuh kita, apa yang kita lakukan itu semua bernilai sedekah. Kok bisa-bisanya ada di antara kita yang dia futur karena sebab dia miskin, akhirnya dia tidak mau untuk berbuat kebaikan apapun, disebabkan karena apa? Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya, seperti itu. Baik, jemaah sekalian, kita lihat semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka dalam hal kebaikan. Di antaranya adalah di dalam hadis ini, di mana sahabat Abu Dzar ini menceritakan orang-orang miskin dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya mereka mayoritas dari kalangan kaum muhajirin. Kenapa? Sebab dari kalangan sahabat kaum muhajirin itu mereka tadinya kaya, ya. Namun karena mereka ikut hijrah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya harta bendanya mereka tinggalkan. Begitu. Kemudian yang kedua, mereka tidak terbiasa di Madinah itu untuk berkasbur rizki, mencari rizki. Artinya bekerja itu tidak terbiasa. Kenapa? Karena berbeda. Ya. Kalau di Mekah itu mata pencaharian mereka adalah berdagang. Kalau di Madinah bertani, ya.
Di Madinah itu bertani, tani gandum dan yang lain sebagainya. Maka itu tidak biasa dilakukan oleh para sahabat. Andaikan pun sahabat ikut bertani, ya paling mungkin menjadi buruh tani. Jadi mereka tidak punya ladang sendiri ya karena memang mereka muhajirin. Ya. Di situ itu mereka itu istilah kita pendatang. Jadi mereka nggak punya harta, nggak punya apa. Meskipun ketika kedatangan mereka ke Madinah sudah diukhuwahkan, dipersaudarakan dengan penduduk Ansor, penduduk Madinah. Yang tentunya penduduk Madinah orang yang baik-baik sudah menawarkan harta mereka kepada para sahabat muhajir. Tapi para sahabat muhajirin itu mereka tidak mau. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau nggak mau ya, diberikan harta oleh saudara yang dipersaudarakannya. Ya. Sehingga ditolak. Abdurrahman bin Auf hanya ingin mencari pasarnya di mana. Ya, karena skillnya dia adalah berdagang, ya dia mulai berdagang dari nol. Jadi seperti itu. Ya. Sehingga banyak mereka yang miskin-miskin itu ya dari kalangan kaum muhajirin. Namun keadaan mereka yang demikian tidak memutuskan semangat mereka untuk tetap ingin berjuang dalam kebaikan. Tetap ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka meyakini firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu ya harusnya diperlombakan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah yang lainnya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ini motivasi untuk mereka sehingga kemiskinan mereka yang mereka tidak punya peluang untuk bersedekah datang ke Rasulullah lalu kemudian mengadu, ya Rasulullah, andaikan mereka orang-orang yang diberi kelebihan harta, mereka bisa bersedekah dan mereka pun orang-orang yang beriman, sama-sama belajarnya sama kita, ya, sholatnya sama, puasanya sama, dan yang lain sebagainya, amalan-amalan badaniahnya sama. Yang membedakan ya berarti mereka punya banyak harta. Sehingga tentunya kami kalah. Kami telah didahului oleh mereka dalam kebaikan. Kesempatan mereka untuk mendapatkan kebaikan ternyata lebih banyak ya Rasulullah. Maka Rasul SAW kemudian berwasiat kepada anak sahabat-sahabat yang miskin ini agar mereka tetap optimis dalam menjalani hidup. Bukan demikian, andaikan pun kalian didahului oleh kebaikan kalian oleh orang-orang kaya karena mereka bisa sedekah, kalian bisa sedekah kok. Kata Nabi begitu. Loh bagaimana caranya kami sedekah ya Rasulullah? Kami nggak punya harta. Nah, diajarkan kepada Nabi, jangan selalu memaknai sedekah itu ya berupa mal yang diberikan kepada sesama, tidak. Ternyata semua amal soleh, semua kebaikan, bahkan zikir yang kita ucapkan itu bisa dianggap sebagai sedekah. Nah, jadi ini semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Karena ya jamaah sekalian rahimakumullah ya. Bagi kita semua kalau kita ingin meneladani para sahabat, maka teladanilah dalam semangat mereka untuk berbuat baik, semangat mereka untuk beramal saleh. Entah kenapa sebagian kaum muslimin ya mungkin di era-era sekarang kita lah ya, mereka itu lebih senang saling mengungguli dalam urusan dunia mereka ya. Namun mereka justru tidak menghiraukan dalam urusan akhiratnya. Jadi andaikan ada orang yang lebih baik ibadahnya, lebih baik bacaan Al-Qur'annya ya, lebih baik dalam segala halnya dalam urusan akhiratnya, ya mereka menganggap itu biasa-biasa aja, gak merasa khawatir. Tapi ketika diungguli dalam urusan dunianya, lebih baik hartanya, lebih banyak hartanya, lebih baik kendaraannya,
Oh, mereka sudah gelisah. Saya harus lebih baik dari dia dah. Saya harus lebih banyak hartanya dari dia, begitu. Ya. Namun dalam urusan akhirat, sebagaimana tadi yang saya ingin sampaikan, jadi tidak ada semangatnya sama sekali untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Tentunya kita perlu sekali untuk apa? Mempelajari dan meneladani bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti itu. Kemudian, jamaah rahimakumullah, ada contoh lain. Ini mungkin pernah saya sampaikan juga. Kisah para sahabat yang mereka tidak diberi kemampuan harta. Di saat itu Rasulullah menyeru untuk berjihad dalam perang Tabuk. Ya, wilayah Tabuk itu dari Madinah kurang lebih 750 kilo. Kurang lebih kalau Jakarta kemana nih? Surabaya ya, hampir Surabaya. Kalau nggak pakai kendaraan bagaimana kiranya? Orang kita kalau pakai kereta saja kadang jenuh, ya kan? Kalau pakai pesawat ya kemahalan. Pakai mobil sendiri pasti sopirnya juga ngantuk. Tentu sering-sering istirahat. Ini tidak. Ada sebagian para sahabat yang mereka tidak punya harta untuk perbekalan mereka. Memang ada sebagian yang meminta datang kepada Rasulullah agar diberi kendaraan. Tapi sebagian besarnya para sahabat ini datang kepada Rasulullah tidak meminta kendaraan. Tapi yang mereka minta adalah apa? Sepasang sendal untuk melindungi kaki mereka saat mereka berjalan menempuh jarak 750 km. Tapi karena saat itu di Madinah sedang ada paceklik, sehingga masing-masing sahabat yang ikut perang dalam perang Tabuk itu ya sahabat-sahabat yang sudah mempersiapkan diri sejak lama. Hartanya ada, jiwanya juga siap untuk berperang begitu. Sehingga Rasulullah tidak bisa meminta misal cawe-cawe kepada Mas Ikhwan contohnya. Coba dong antum kasih fulan ini. Enggak, Rasulullah enggak mau. Karena memang saat itu masing-masing ya hanya berbekal secukupnya dan seadanya saja. Bahkan sampai di tengah jalan beberapa unta saja kan disembelih kan untuk makan kan. Sehingga dalam perang Tabuk itu disebut juga dengan Jaisul Ushrah. Apa Jaisul Ushrah? Tentara yang miskin. Benar-benar miskin. Tapi berani, yang mau dihadapi siapa Pak? Bangsa Romawi. Ya kalau sekarang Israel mah kecil. Ya, dipides saja. Ini Romawi Pak. Pada saat itu Romawi itu udah kerajaan sebelum adanya Masehi kalau nggak salah. Persia Romawi itu sudah ada. Ya. Kan ngeri berarti. Pengalaman mereka dalam bertempur berperang pun sudah banyak. Dan peralatan perangnya pun juga sudah lengkap. Nah ini kaum muslimin, jangankan peralatan perang, untuk berbekal diri sendiri saja nggak ada, subhanallah. Makanya umat Islam Mbak kalau sudah berani seperti itu, ya, ini karena ribet aturan-aturan dunia saja. Ya. Kalau enggak nih, se-Jakarta kita geruduk tuh Israel, kita pedes mati semua itu, nggak ada apa-apanya, ya kan? Karena banyak aturan-aturan aja yang ada, dibuat ribet kita. Ya, intinya seperti itu. Nah, bayangkan sikap mereka ketika mereka mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW bahwa beliau tidak bisa untuk memberikan bekal kepada mereka. Sandal Pak, nggak bisa diberikan. Bukan kemudian mereka senang bahagia, alhamdulillah kita nggak jadi mati kan begitu. Tidak, tapi mereka nangis mereka. Bahkan sampai ada salah seorang sahabat akhirnya di malam hari mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tahu bahwa
engkau dan Rasulmu telah memberikan motivasi kepada kami sebagai hambamu dalam meraih kemuliaan, yaitu berjihad di jalanmu, tapi kami tidak memiliki apa-apa ya Allah, ya. Sehingga tidak ada yang bisa kami lakukan, sehingga tidak ada yang bisa kami sedekahkan, kecuali pada malam hari ini aku akan bersedekah dengan apa? Dengan memaafkan semua orang-orang yang pernah mendolimiku. Aku sedekah dengan memaafkan semua orang-orang yang mendolimiku pada malam ini. Di pagi hari ketika sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam sedekah sehingga sedekahnya diterima oleh Allah? Pada bingung, ya nggak ada semalam yang bersedekah. Adakah malam-malam orang mau sedekah? Kan nggak ada. Ya. Nggak ada yang berdiri sama sekali. Lalu kemudian sahabat ini teringat bahwa dia mengucapkan mau bersedekah dengan dia memaafkan orang-orang yang mendoliminya. Akhirnya dia berdiri kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah ucapanku semalam? Iya. Kata Allah, sedekahmu diterima. Subhanallah. Ya. Memaafkan orang lain pun bagian daripada sedekah, jemaah. Subhanallah, semangatnya para sahabat luar biasa dalam hal kebaikan. Kalau kita ini terkadang masih sulit, apalagi pengantin baru, ya, itu berat sekali. Ya. Kebiasaannya pun akhirnya bisa ditinggalkan. Ya. Biasanya ngaji, nggak ngaji, kan begitu kan? Nah, itu udah terbiasa itu. Ya. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa lihat contoh yang lain. Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berusaha terus mengungguli sahabat Abu Bakar. Ya. Suatu waktu kisah di mana saat Umar bin Khattab ya, pernah bersedekah ketika Rasul memerintahkan para sahabat semua untuk sedekah. Maka kata Umar apa? Amarona Rasulullah yauman an tatasaddaq. Ya. Suatu waktu Nabi pernah memerintahkan kami ini untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Saat itu bertepatan aku punya harta, saat itu Umar punya harta. Faqultu, kata Umar, al yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Sehingga apa? Faji'tu binisfi mali. Umar itu membawa separuh hartanya. Kalau andaikan Umar punya harta 1 miliar, di bawah 500 juta Pak, diberikan kepada Rasulullah dalam bentuk sedekah. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertanya kepada Umar, "Ma'ab qaita li ahli?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Qultu mithlahu. Ya separuh itu ya Rasulullah. Nah, separuhnya, semisal dengan itu ya separuhnya. Qala, kemudian Umar bercerita lagi, wa ata Abu Bakrin, Abu Bakar datang. Bikuli ma indahu, semua yang dimiliki dikasih pada Rasulullah. Ya. Dia kira Umar kan paling separuh hartanya apa seperempat hartanya kan begitu. Sehingga Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya. Ma'abqaita li ahli, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Ya. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kaget Umar. Saya nggak bisa ngungguli lagi. Coba hal itu kalau diposisikan kepada kita, oh itu udah banyak tuh, udah dianeh separuhnya aja kan gitu kan, itu udah cukup tuh 2 juta misalnya, udah ini nggak usah lah kan gitu. Tidak dengan para sahabat, bukan cukupnya ataupun bukan lebihnya, tidak, tapi ikut andilnya kita atau tidak dalam masalah sedekah tersebut, itu paling penting jemaah. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kan munculnya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Yang ini dimaknai sebagian kaum muslimin kita bahwa ada yang namanya bid'ah hasanah kan gitu. Itu kan awal mulanya begitu ada Rasulullah ketika itu menyeru untuk bersedekah para sahabat. Kemudian enggak ada satupun yang hadir dan tiba-tiba ada seorang sahabat yang dia mendahului bersedekah. Akhirnya yang lain mengikutinya, ada yang membawa cuma 1 mut begini, ya. Ada yang membawa pakai kantong dan lain sebagainya begitu.
Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang sanna fil Islam, membuat satu jalan di dalam Islam, kemudian jalan itu diikuti oleh orang lain, maka yang pertama itu yang beruntung. Kenapa? Orang yang mengikuti dapat pahala, dan juga karena dia mengikuti orang yang pertama, maka orang pertama ini juga dapat pahala. Ya, subhanallah. Begitu Pak. Ya. Kita ini harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Jangan menjadi pelopor dalam keburukan. Jadilah tauladan dalam setiap kebaikan kita. Ya. Jangan menjadi orang yang memberikan teladan keburukan bagi orang lain. Itu salah, nggak boleh. Nah seperti itu ya. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh terkait dengan masalah bagaimana seharusnya sikap yang harus kita lakukan, di mana ini menjadi motivasi untuk kita, bahwa berbuat baik itu ternyata, ataupun bersedekah itu ternyata tidak hanya dengan harta ya, dengan berbagai macam kebaikan. Misal ada teman kita yang minta tolong, bantu ya, kita bantu. Jangan tarsuk, enggak, itu kesempatan kita tolong dan kita bantu dia. Seperti itu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Yang berikutnya, poin yang berikutnya yang ketiga, bahwa Rasulullah pun membuka cakrawala mereka dengan menjelaskan bahwasanya sedekah itu tidak terbatas atas harta saja. Tadi sudah kita sebut ya. Inna bikulli tasbihatin sampai akhir. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan berhubungan intim dengan istri itu dianggap sedekah. Ya. Artinya sedekah itu tidak hanya dengan harta, dengan berzikir pun dianggap sebagai sedekah. Amar ma'ruf, kita mengajak orang lain berbuat baik. Misal ada kawan kita ya, di Masjid Al-Mubarak pada sholat maghrib ya, mau ngapain akhi ya, oh saya mau duduk nih, ayo ikut kajian. Hari Kamis kan gak ada di Al-Mubarak, kita ikut kajian ya di Masjid Al-Jihadul Akbar. Ini malam Jumat kan pasti ada kan, pasti ada. Minggu depan insyaAllah Ustaz Iqbal Qurwa hafizahullah ta'ala ajak, biar rame ini masjid kan, seperti itu. Nah kalau kita ngajak ini kan termasuk amar ma'ruf, mengajak kebaikan, maka ini disebut sedekah. Mencegah kemungkaran, kalau ada saudara kita yang berbuat mungkar, kita nasihati dia, itu sedekah ya. Dan bahkan kata Nabi tadi sebagaimana dalam hadis, wa fi bud'i ahadikum sedekah, berhubungan intim dengan pasangan kita pun termasuk sedekah ya. Seperti itu ya. Baik, sehingga jika kita rincikan, maka pembagian sedekah secara umum itu bisa dibagi menjadi dua. Ini makna sedekah secara umum ya. Ada yang disebut sedekah Allah untuk hambanya, Allah pun bersedekah untuk hambanya. Artinya Allah itu berbuat baik kepada hambanya. Di antara kebaikan Allah kepada hambanya, Allah memberikan satu syariat yang disebut dengan rukhsah. Di sisi lain Allah memerintahkan beberapa amalan-amalan yang mungkin berat dikerjakan oleh hambanya di saat-saat tertentu. Tapi saat-saat tertentu itu ternyata Allah juga memberikan sedekah kepada hambanya berupa rukhsah. Contoh, dalam safar, sholat boleh untuk dijamak dan diqashar. Dalam safar kita pun boleh memilih untuk membatalkan puasa. Ini rukhsah. Dan bahasa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sedekah yang Allah bersedekah kepada kalian, maka apa? Terima sedekah itu, kata Rasulullah. Ya. Nah, dimaksud sedekah di sini adalah kebaikan. Allah berikan kebaikan kepada kita. Contoh lain, ketika kita terbiasa untuk melakukan satu amalan, di suatu saat ketika kita lalai dari amalan tersebut, maka ternyata masih tercatat pahalanya. Ya. Masih tercatat pahalanya. Ya.
Contoh misal ya, orang yang dalam keadaan sakit, ya kan, di mana dia akhirnya tidak bisa melakukan amalan-amalan rutinitasnya, mungkin amalan sunnahnya, ya. Maka kutiba lahu amalun sahih, akan tetap ditulis pahalanya seperti pahala ketika dia sedang sehat. Ataupun ketika dia safar, sehingga itu menghalangi dia untuk melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan ibadah, ya. Sholat qiyamul lailnya jadi nggak bisa. Bagaimana mau qiyamul lail ada di dalam mobil misalnya, ataupun hal yang lainnya, maka tetap kutiba lahu mukim, dia seperti dicatat orang yang dalam keadaan bermukim, tidak bersafar. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu," siapa yang dia hendak tidur. Ata firasyahu itu artinya mendatangi tempat tidurnya. Wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal lail, dia meniatkan nanti malam mau qiyamul lail. Fa ghalabatu ainuhu hatta yusbih. Namun dia kesiangan. Ya ini sekali-kali Pak ya. Bukan diniatkan tapi bablas terus, ini beda lagi. Sekali-kali dia bablas ataupun kesiangan, maka kutiba lahu manawa, dia tetap akan ditulis sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan wa kana naumuhu shadaqatun alaihi min rabbi, dan tidurnya dia adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya. Jadi enggak susah payah untuk qiyamul lail, tapi tetap dapat pahala qiyam lail. Dan tidurnya dia ternyata diberi apa? Kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Nah, ini yang dimaksud sedekah Allah kepada hambanya, begitu. Baik, kemudian yang kedua ada sedekah hamba. Sedekah hamba ini ada dua model. Model pertama sedekah harta. Ya, kita tahulah sedekah harta. Ya. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sedekah harta. Ya. Atau mungkin misalnya kalau kita nggak mampu untuk memberikan kepada orang lain, paling tidak kita bisa memberikan petunjuk kepada orang agar orang itu bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain. Contoh begini, ada seseorang yang datang kepada kita, saya mohon maaf nih, saya nggak bisa makan hari ini. Kenapa? Ban saya bocor, ya. Jadi saya nggak bisa ngojek. Barangkali ada 1 piring atau 2 piring nasi buat saya sama istri saya, gitu. Maklum dia lagi malas mungkin kerjanya karena habis nikah misal, ya. Contoh aja, mungkin ada di kehidupan nyata kita yang mungkin. Kemudian yang dimintain karena tetangganya ngerasa nggak enak. Tetangganya saat itu juga dia nggak narik juga. Saya hari ini juga nggak narik ya. Ya coba deh antum datang ke Ustadz, kayaknya Ustadz masak banyak tuh gitu. Nah, memberikan petunjuk begitu saja, maka ternyata itu bernilai sedekah. Tetapi tolong jangan arahkan ke rumah saya kan gitu aja. Itu bernilai sedekah. Antum memberikan petunjuk yang baik bernilai sedekah. Sebaliknya juga ketika kita menunjuki ke orang lain keburukan. Maaf Pak, mau tanya mana diskotik yang ini itu di mana? Oh di sana lurus di depan polsek itu ada itu diskotik itu yang dicarikan. Nah, itu pun sama, antum dapat dosa. Kalau perlu antum kasih tahu, oh itu lewat jalan samping kali Tanah Sereal. Lalu kemudian ada gambar seperti ranjang, itu antum masuk ke dalam terus ada tulisan samping kiri jalan Masjid Al-Jihadul Akbar, masuk aja ke situ. Nah, itu bisa. Kita sesatkan tapi menyesatkan ke jalan yang benar, itu boleh. Jadi begitu. Jadi tidak harus kita membantu orang lain, tapi kita memberi betul menunjuki dia agar supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan dari orang lain, maka ini pun termasuk daripada sedekah harta ternyata, meskipun dia tidak mengeluarkan harta. Itu pertama. Kemudian yang kedua, model yang kedua ada sedekah non harta. Nah, sedekah non harta ini ya contohnya berbuat baik kepada orang lain.
atau berbuat baik untuk diri kita sendiri. Berbuat baik untuk diri kita sendiri ini termasuk dengan sedekah. Sedekah untuk diri sendiri. Atau tidak mengganggu orang lain, maka ini pun termasuk dari sedekah. Ya. Jadi saat kita menahan diri kita untuk tidak mengganggu orang lain, maka itu disebut sedekah. Jadi begitu. Ya. Makanya kalau ada kesempatan misalnya ingin bercandai temannya, ganggu temannya, lalu kemudian kita tahan, oh janganlah. Nah itu berarti sudah sedekah. Ya. Jadi baiknya di dalam Islam itu seperti itu. Ada kesempatan maksiat, lalu kemudian kita nggak jadi maksiat, itu sedekah. Ada kesempatan mau minum khamr, ada orang beliin nih saya kasih 5 gram. Kemudian kita tinggalkan itu, ini juga termasuk kebaikan dan masuk ke dalam kategori sedekah. Masya Allah. Itu kebaikan di dalam Islam. Ya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi ya, dalam tema kita hari ini ya, mudahnya kita untuk bersedekah. Ya. Artinya banyak sekali peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan itu dianggap sedekah oleh syariat. Sehingga tidak ada lagi kata tidak bagi kita untuk bersedekah. Ya, jika kita sudah memahami ternyata makna sedekah itu tidak sesempit sebagaimana yang telah kita pahami sebelumnya. Karena ternyata semua kebaikan baik dengan lisan, hati ataupun perbuatan yang kita perbuat, yang kita lakukan, maka ternyata di dalam Islam itu disebut dengan sedekah. Sebagaimana keterangan dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Silakan bagi yang mau bertanya sebelum kita tutup. Waalaikumsalam. Maksudnya sedekah subuh. Sedekah itu kapan saja, mau subuh kah, mau malam kah. Makanya kita katakan tadi bahwa sekali lagi sedekah itu kan maknanya nggak sempit berupa harta. Ya. Kalau kita jawab bahwa nggak ada sedekah subuh, ya berarti kita menahan orang-orang untuk berbuat kebaikan di waktu subuh. Sehingga kalau misalnya ada orang yang ingin berbuat kebaikan di waktu subuh, ya nggak ada masalah. Dari sisi mana kesalahannya? Ya kan? Karena ini bagian daripada muamalah. Harus ada dalil yang melarangnya. Oh nggak boleh karena dikhususkan di waktu subuh. Nggak ada yang mengkhususkan di waktu subuh. Kebetulan saja mampunya di waktu subuh. Dan yang kedua tujuannya adalah apa? Agar memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kan begitu. Ya kalau bisa jangan setiap minggu, jangan setiap Senin. Kalau bisa setiap subuh. Ya. Di masjid-masjid itu ada sarapan gratis. Nah. Jadi untuk memotivasi kaum muslimin yang mereka mungkin masih enggan untuk mengerjakan salat subuh di masjid. Berarti ntar tujuan mereka untuk makan doang dan Ustaz, biarin saja. Taufik itu dari Allah. Ya. Kita nggak usah berprasangka buruk sama Allah. Bisa jadi dari situ kebiasaan dia datang ke masjid, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah di masjid tersebut. Nggak ada yang tahu. Maka tetap semangat, jadilah pembuka pintu kebaikan ya. Untuk memberikan peluang bagi orang-orang agar bisa mendapatkan kebaikan ataupun mereka bisa melakukan kebaikan. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi boleh aja silakan, mau subuh kapanpun boleh. Apa besok antum mau sedekah subuh? Bolehlah traktir saya. Cocok ya. Tafadhol yang lain Pak.
Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.